Pemirsa, rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Kasus ini pun diperiksa di Polres Jakarta Utara. Coba rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Postingan Instagram @AureliaRenata menghebohkan dunia maya. Dalam postingan Instastory-nya, Aurelia juga menjelaskan jika ia dan sepupunya dianiaya oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Tidak hanya itu, handphone Aurelia juga pecah akibat dibanting. Menurut Aurelia, penganiayaan dilakukan karena ayahnya selingkuh. Istri oknum polisi pun sudah melaporkan hal ini ke Kepolisian Jakarta Utara agar diproses lebih lanjut. Sementara suaminya, Kombes Pol Widodo, juga melaporkan ke polisi karena digigit anaknya. Sementara semua LP ditarik ke Polres Jakarta Utara dan sedang dievaluasi dan didalami ya. Penganiayaan terhadap sepupunya ya yang dilakukan oleh Kombes RD ya itu. Kemudian melihat seperti ada penganiayaan, anaknya kemudian melerai dengan menggigit ya pada bapaknya. Kejadian yang menghebohkan dunia maya ini pun diselidiki kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Selamat siang, Kombes Budi. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik, Pak Budi, langsung saja bagaimana sejauh ini penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan terhadap keluarga dari oknum polisi yang terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara? Baik, jadi benar Polres Metro Jakarta Utara dan jajaran telah menerima dua laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi yang dibuat oleh Ibu LF itu dibuat di Polsek Kelapa Gading pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Ibu LF ini menceritakan adanya dugaan penganiayaan maupun KDRT yang menimpa anak dan keponakannya yang terjadi di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat sekira pukul 22.00. Kemudian yang kedua, kami juga menerima laporan dari saudara RW, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 sekira jam 11.30 waktu Indonesia Barat, yang melaporkan bahwa yang bersangkutan mengalami penganiayaan maupun KDRT yang diduga dilakukan oleh anak maupun ponakan yang bersangkutan. Demikian, Mbak Stefani. Baik, jadi sudah ada laporan ke Polsek setempat. Tindak lanjutnya sejauh ini bagaimana, Pak Budi? Apakah sudah diminta untuk melakukan visum dan sebagainya? Ya, jadi mengingat laporan itu terkait KDRT, di mana Polsek itu tidak memiliki unit perlindungan perempuan dan anak, sehingga untuk untuk laporan polisi yang di Polsek itu kemudian kami tangani di unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian dari laporan tersebut kami kemudian melakukan upaya. Yang pertama adalah kami mengantar korban untuk membuat visum ke rumah sakit, dan dua-duanya, yang pertama laporan dari saudari LF itu kami juga sudah mengantar untuk membuatkan visum. Kemudian yang kedua dari saudara RW itu juga kami sudah mengirimkan ataupun meminta untuk dibuatkan visum. Sampai dengan saat ini hasil visum memang belum keluar, dan mungkin nanti akan kami tunggu dan akan kami tanyakan ke pihak rumah sakit. Kemudian langkah berikutnya kami juga berupaya mengambil keterangan dari para pihak yang terlibat, baik saudari LF maupun saudara RW. Namun sampai saat ini dari pihak saudari LF kebetulan menyampaikan kepada kami kondisinya masih capek, sehingga kami juga memahami, sehingga kami masih menunggu kondisi yang bersangkutan untuk bisa memberikan keterangan kepada kami.
Demikian, Mbak Stefani. Baik, masih menunggu hasil visum. Kemudian untuk rekaman audio yang diunggah di media sosial ini yang juga menjadi viral, Pak Budi, apakah rekaman audio ini nantinya bisa digunakan sebagai barang bukti? Ya, tentunya nanti semua apapun yang berkaitan dengan peristiwa tersebut tentunya akan kami analisa dan nantinya akan kami evaluasi dan nantinya kami akan melakukan gelar perkara apakah barang-barang tersebut ataupun perlengkapan tersebut masuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur di pasal 284 KUHP maupun dalam Undang-Undang KDRT sendiri, di mana dalam Undang-Undang KDRT itu memiliki lex spesialis terkait dengan hukum acara, yakni terkait dengan pemenuhan alat bukti KDRT. Demikian. Untuk oknum pelaku yang informasinya ini juga berstatus sebagai polisi, sudah ada pemeriksaan, Pak Budi? Jadi begini, pada prinsipnya kami dari Polres Metro Jakarta Utara menganut asas equality before the law, artinya persamaan di muka hukum. Siapapun warga masyarakat yang datang kepada kami dan kemudian menceritakan kepada kami bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pidana, maka yang bersangkutan berhak untuk melaporkan kepada kami dan semua kami terima, ya, tidak memandang apakah itu profesi yang bersangkutan ataupun mungkin status yang bersangkutan, semua kami terima. Kalau terkait dengan profesi yang bersangkutan sebagai anggota Polri, tentunya itu ada jalur tersendiri, ya ini jalur kode etik maupun disiplin, itu tentunya yang berwenang dalam hal ini adalah di Propam. Nah, kalau kami adalah memproses terkait dengan dugaan adanya peristiwa pidana yang dilaporkan, ya ini adanya penganiayaan ataupun KDRT dalam peristiwa tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Utara sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.